Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian kelas 8? Apakah kalian semuanya sehat-sehat semuanya di rumah? Alhamdulillah jika semuanya pada sehat dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai bab 5, yaitu yang berjudul Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Sumpah Pemuda? Apa isi dari Sumpah Pemuda? Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku, ya, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu ya dari Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan mempelajari mengenai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana proses Sumpah Pemuda itu terbentuk ya. Baik, perhatikan dari PowerPoint yang Ibu buat. Baiklah, ini kita akan mempelajari mengenai bab 5, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya menghayati nilai semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menghargai nilai semangat Sumpah Pemuda dalam tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan nilai-nilai perjuangan tokoh pemuda tahun 1928. Nah, siapa sih pemuda gitu ya? Di sini ada seorang tokoh, Soekarno berkata. Siapa itu Soekarno? Soekarno itu adalah Presiden RI yang pertama. Soekarno berkata, beri aku 10 orang pemuda akan aku guncang dunia. Wow, betapa hebatnya pemuda ya. Kenapa sih? Kenapa pemuda? Kenapa tidak orang tua? Ada apa dengan pemuda? Ya. Kenapa pemuda bisa begitu penting dalam perjuangan bangsa Indonesia? Apa saja peran pemuda dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia? Apa sih nasionalisme? Nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan. Nah, dalam sejarah Indonesia, ketika dilaksanakannya politik etis yang bisa membawa Indonesia ke dalam sebuah perubahan. Apa itu politik etis? Masih ingat? Politik etis itu adalah politik balas budi, ya. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Belanda, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Yang paling penting adalah edukasi. Kenapa? Karena edukasi itu melahirkan para pemuda-pemuda Indonesia yang pintar, pemuda Indonesia yang bisa memahami apa yang dilakukan oleh pemuda itu dari segi keilmuan itu salah, karena sudah melanggar adanya hak asasi manusia, yaitu pemuda Indonesia. Dan kalian tahu ketika Indonesia 1998 pernah dengar reformasi yang turun ke jalan, yang demo, yang begitu gigihnya menyuarakan aspirasi. Siapa? Pemuda. Jadi pemuda itu ya kalian akan menjadi pemuda, kalian yang akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia itu ke depannya itu kalian. Nah, pemuda-pemuda Indonesia yang pintar-pintar tersebut, yang sudah mengerti, paham mengenai pendidikan, mereka itu kemudian mendirikan sebuah organisasi yang pertama. Organisasi yang pertama itu yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah organisasi yang concern kepada perbaikan pendidikan di Indonesia. Tapi memang skupnya belum se-Indonesia ya. Masih hanya wilayah Jawa, kemudian Madura, Sumatera gitu. Nah, Budi Utomo itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa perjuangan Indonesia itu berubah dari yang tadinya perjuangan secara tradisional
menjadi kepada perjuangan yang modern. Bagaimana yang tradisional itu? Yang tradisional itu adanya tergantung dengan pemimpin. Ya kalau misalnya pemimpinnya kalah, ya udah perjuangan terhenti. Kemudian tidak sistematis, kemudian tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Maksudnya itu perjuangan melawan Belanda ada, cuman hanya lingkup wilayah, misalnya untuk daerah Jawa saja, tidak dibantu dengan daerah-daerah lain gitu oleh orang-orang dari daerah lain. Terus tidak ada tidak adanya persatuan dan kesatuan. Itu tidak terorganisir. Sementara setelah 1908 yang ditandai dengan lahirnya ini, bahwa perjuangan Indonesia itu lebih modern. Bagaimana itu lebih modern? Karena perjuangan Indonesia itu sudah jelas, sudah ada organisasinya, tujuannya sudah jelas, terus sistematis, tidak tergantung dengan kepemimpin, gitu ya. Nah, Budi Utomo ini organisasi pertama yang konsen terhadap pengajaran. Jadi belum bergerak kepada politik kalau Budi Utomo. Hanya berawal dari adanya para pemuda-pemuda mahasiswa dari Stovia ini yang melihat bahwa banyak pemuda-pemuda khususnya daerah Jawa, ya Sumatera dan Madura itu, mereka itu ingin belajar tapi tidak punya biaya. Makanya mereka kemudian memberikan beasiswa-beasiswa kepada para pemuda-pemuda. Nah, selain dari pengajaran juga untuk masalah kebudayaan ya, memperkuat hasanah kebudayaan ya, belajar kebudayaan itu mengenai Budi Utomo. Nah, selain dari Budi Utomo juga ada organisasi-organisasi kepemudaan yang lainnya yang bersifat, tapi ini bersifatnya seperti kedaerahan ya. Nah, kita lihat. Di sini ada organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Ada yang disebut dengan Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu pemimpinnya adalah ketuanya adalah Satiman Wiryo Sanjoyo dengan tiga visi, yaitu Sakti, Budi, Bakti. Jadi organisasi kepemudaan Trikoro Darmo ini mereka itu berusaha ini nantinya akan menjadi organisasi yang berubah menjadi Jong Java. Ya, Jong Java. Kemudian ada Jong Sumatra Band, Sumatran Bon, ya. Pemimpinnya ada di situ, ada tokoh-tokohnya, ada Hatta, Muhammad Yamin. Kalau tadi Trikoro Darmo nanti akan pemuda, organisasi pemuda daerah Jawa, Java itu Jawa. Kemudian kalau Sumatran Bon adalah organisasi-organisasi pemuda untuk bisa menghasilkan para pemuda Sumatera yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin ya, melahirkan kayak gitu. Dan organisasi pemuda lain ada yang Slebes, ya yang Maluku seperti itu. Kemarin kalian ini ya ada di pondok tuh tentang ini perlombaan Katulistiwa ya. Nah, itu kan antar daerah. Nah, misalnya yang katanya daerah pribumi, yaitu yang dari Priangan seperti itu, bergabung gitu. Punya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, nantinya para pemuda-pemuda itu kemudian akan tergabung dalam organisasi yang lain ya. Ada dalam kongres-kongres pemuda. Dan pada akhirnya nanti akan melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai hal ini dulu ya, sampai dengan organisasi yang tadi. Dari kedaerahan itu kemudian mereka nanti akan bergabung dengan daerah-daerah lainnya. Nah, itu sekarang tugas dari Ibu adalah kalian tuliskan isi dari Sumpah Pemuda. Ya, yang 3 Sumpah Pemuda itu kemudian kalian tulis di buku catatan kalian. Boleh kalian berikan gambar-gambar ya, seperti pamflet-pamflet yang memperingati Hari Sumpah Pemuda lah. Boleh kalian gambar, boleh kreasikan semenarik mungkin. Nanti kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke link ya. Baik, hari ini sekian pembelajaran untuk
Sumpah Pemuda dalam Bingkai Kebinekaan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.